Nah, ini kebetulan karena kelas kita adalah kelas data R yang akan kita jadwalkan ya Bapak, rekan-rekan sekalian selama kurang lebih 2,5 bulan ke depan. Jadi tiap minggu kami usahakan akan ada rangkaian kelas data R. Jadi seri ini akan saling berhubungan dengan hari tiap minggunya gitu ya. Jadi diharapkan rekan-rekan yang sudah hadir sekarang tetap mengikuti nih tiap minggunya agar tidak kehilangan tidak putus gitu ya informasi tentang kelas data R ini. Karena nanti kita akan belajar tentang statistik with R juga. Baik, untuk hari pertama ini kita akan mendalami nih ya, mengenal tentang R, fundamental pemrograman R yang akan diisi oleh Mas Alan Nurcahyo. Mas Alan Nurcahyo ini adalah seorang pegawai yang aktif di Biro Perencanaan dan Keuangan di Kementerian Keuangan dan menempuh pendidikan terakhir sebagai di American University Mas Alan ya, di Master Data Science. Jadi gayanya sudah gaya Amerika, ini udah American style ini sekarang. Selama kuliah pun Mas Alan juga aktif nih sebagai research assistant maupun data science konsultan di Seafood Globalization Lab. Jadi tidak hanya sekedar menempuh pendidikan, tapi juga menjalani pengalaman yang tidak biasa nih, yang di bidang data science. Dari saya sekian, dan terima kasih untuk teman-teman ya yang sudah meluangkan waktunya nih, antusiasmenya pada sore hari ini gitu. Padahal sudah di jam-jam kerja, tapi masih disempatkan untuk mengikuti kelas data R kita hari ini. Untuk Mas Alan, silakan Mas, kesempatan waktu dan Zoom-nya, screen is yours istilahnya ya. Silakan. Siap. Makasih Mas Rahmat. Selamat sore teman-teman ya semua. Ini saya lihat ada lumayan sekitar 29 30 orang dan semoga terus bertambah ya. Beberapa dari Mofdak, saya lihat ada teman-teman dari Mofdak, beberapa dari peserta. Sebelum saya mulai mungkin sesuai prerequisitesnya ya sebenarnya kita diminta untuk sharing ini dulu ya, untuk install R dulu ya. Tapi mungkin bagi yang belum, sebelum kita mulai lebih jauh nih, sebelum saya nanti ada sedikit presentasi global, mungkin bisa download dulu R-nya, bisa ke link ini, tran.rproject.org. Mungkin saya copy paste ke chat aja biar gampang. Nah, ini kemudian nanti bisa langsung dipilih ya OS-nya apa, komputer masing-masing. Kalau saya misalkan Mac OS, kemudian dipilih aja ini yang mana yang kalau saya biasanya ini yang sifatnya PKG nih kalau tempat saya itu. Kalau Windows mungkin agak berbeda ya tampilannya. Silakan cari yang sifatnya exe atau exe ya biasanya kalau Windows. Kalau Ubuntu mungkin agak sedikit rumit instalasinya, tapi saya yakin kalau udah pakai Ubuntu mungkin lebih canggih ya. Kalau kayak gini mungkin nggak perlu di ini. Terus selain R, kita nanti untuk kelas-kelas selanjutnya juga. Kalau untuk kelas ini sebenarnya cukup R aja bisa sudah cukup. Kalau untuk lengkapnya bisa juga ke R Studio. Kita download juga R Studio. Bukan R Studio Code ya, rstudio.com. Di sini juga ada untuk instalasi dari R Studio. Jadi R Studio ini adalah semacam software untuk mempermudah kita dalam menulis ini ya, menulis program atau melakukan analisa dengan R. Gitu. Silahkan dibuka rstudio.com. Mungkin saya terus download yang free desktop IDE. Kemudian tinggal dipilih yang free aja. Kalau mau beli, saya sarankan jangan dulu. Bagi kalau masih awal ya. Ini nanti secara otomatis akan mendeteksi OS masing-masing. Itu untuk R dan R Studio. Jika yang belum menginstal bisa diinstal dulu. Kalau memang ada kendala atau memang
agak males untuk karena belum terlalu yakin dengan R ini, mau mencoba-coba saja tanpa menginstal, bisa juga coba buka ke rstudio.cloud. Ini ada RStudio tapi tidak diinstal di lokal komputer kita, hanya saja perlu daftar dulu. Jadi bisa lewat sini juga bisa. Jadi ini kita nggak usah install, cuman daftar aja. Seperti itu. Nanti get started for free, ada pilihannya, plus ini berbayar, pilih aja yang free, kemudian sign up. Seperti itu. Kemudian kalau sudah masing-masing juga udah diinstal semua atau sudah mencoba sambil nginstal atau sambil daftar RStudio Cloud ya, mungkin saya ada sedikit presentasi ini. Saya stop dulu share, kemudian mungkin saya share lagi yang ini. Oke, terlihat ya. Jadi R for Data Science. Mungkin buat teman-teman ini sudah sangat familiar ya dengan bentuk chart ini gitu. Jadi untuk data science, untuk menjadi seorang data science gitu, kita harus punya domain expertise matematik dan computer science gitu. Jadi data science ini memang lagi populer ya, atau mungkin yang lebih populer di Kementerian Keuangan itu data analitik gitu. Jadi data analitik dan data science sebenarnya sama ininya secara konsep garis besarnya ya, mungkin agak sedikit berbeda di detail, tapi secara gambaran umumnya mereka tuh juga harus mempunyai domain expertise computer science dan matematik. Nah, untuk menjadi data scientist atau data analitik kita tuh perlu tools untuk melakukan data analitiknya gitu. Pertama yang umum-umum, tools data analitik itu ada banyak, ada R yang nanti kita bahas, ada Python yang udah sering sekali dibahas di Moftak ini. Kemudian ada juga Julia gitu. Julia ini agak sedikit kurang populer ya dibandingkan R dan Python, tapi populer di bidang deep learning gitu. Jadi yang pengen fokus ke riset deep learning gitu bisa pakai Julia atau MATLAB, Stata dan SAS dan kawan-kawannya. Banyak sekali software data analytic tool ini sebenarnya. Kemudian ada juga software-software lain ya kalau mau jadi data analis atau data scientist itu, misalnya ini software-software menguasai SQL untuk data import atau tahu Git ya untuk version control untuk berkolaborasi dengan rekan tim gitu biasanya. Dan banyak lagi alatnya, tapi secara umum yang minimal harus dikuasai untuk jadi data analis atau data analitik ini ya ada general data analytic tools. Nah, apa itu R? R ini adalah statistical scripting language. Jadi intinya adalah di R nanti kita menulis kode atau script atau command untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi ketika kita misalkan kalau di Excel yang lebih familiar adalah kita klik-klik, di R ini kita perintahnya itu bukan klik-klik tapi memberikan perintah dalam bentuk script atau command. Dan R ini dapat dilakukan untuk melakukan semua jenis pekerjaan data analisis ya. Nah, tapi kenapa harus R? Kenapa nggak data analitik lain gitu? Pertama karena gratis, jadi nggak seperti MATLAB, Stata atau SAS. R ini gratis. Kalau MATLAB itu lumayan mahal setahu saya. Python juga gratis, Julia juga gratis gitu. Jadi salah satu yang gratis dan banyak digunakan adalah R ini. Kedua dia juga banyak digunakan gitu. Jika butuh satu teknik analisis, kemungkinan besar sudah ada seseorang yang bikin package-nya gitu. Jadi saya juga pernah diberi tugas kuliah bikin package gitu yang belum ada di CRAN gitu. Jadi bingung juga itu karena hampir semua metode teknik statistik yang udah kita ketahui itu udah ada yang bikin package-nya gitu. Terus kemudian mudah R ini ya, terutama untuk merapikan data dan membuat grafik ini relatif lebih mudah itu, nggak seperti Julia mungkin agak rumit ya, Python mungkin masih head to head lah dengan R gitu. Tapi untuk membuat grafik saya sendiri prefer R gitu. Kemudian yang
tidak kalah pentingnya adalah ini membuat pekerjaan kita itu jadi reproducible gitu. Jadi kita tidak copy paste ulang terus dan memperkecil human error gitu. Jadi misalkan Excel ini ada artikel menarik di Washington Post ini, ada sebuah penelitian yang sangat menggemparkan gitu kan, menggemparkan dunia akademis, tapi ternyata evidence-nya itu based on spreadsheet error gitu, ada error di Excel-nya itu. Terus R juga dapat mengotomatiskan analisa, terus dengan mengerjakan suatu task atau pekerjaan dengan R, kita kasih kodenya ke orang lain itu bisa membaca dan mengerti ya. Tentunya bagi yang paham R ya, dan dapat mereproduksi analisa. Jadi apapun yang kita lakukan tahap-tahapnya, mereka tinggal klik run program aja udah bisa langsung direproduksi. Seperti itu. Nah, tadi sudah saya sampaikan, installnya coba buka di keren.rproject.com. Kemudian RStudio-nya juga kalau bisa langsung diinstal gitu di www.rstudio.com. Tadi rstudio.com ini semacam IDE aja ya, semacam IDE Integrated Development Environment. Artinya sebenarnya dia tetap pakai R gitu. Cuman untuk memudahkan, dia menggunakan semacam tampilan yang lebih mudah kita ambil di mana-mana gitu. Misalkan kita mau bikin markdown, kalau mau bikin paper atau mau bikin misalkan website gitu bisa langsung di RStudio ini gitu. Jadi lebih semua tersedia di situ gitu. Selain RStudio juga ada yang pakai Jupyter Notebook. Jupyter Notebook bisa diinstal R ya, bisa digunakan untuk install R juga, atau bisa pakai RStudio Cloud tadi udah saya sampaikan. Seperti itu. Nah ini kalau sudah siap dan R-nya udah terinstall semua, bisa saya mulai ya. Jadi ini saya share screen. Kemudian desktop aja, desktop share. Oke, nah jadi kalau tampilan Mac seperti ini, kalau Windows mungkin beda. Jadi kalau udah install R itu nanti muncul seperti ini ya. Di sini ada R lambang seperti ini. Kita klik, ini akan muncul seperti ini. Ini R. Sambil ditunggu dulu. Bentar. Loading. Agak lemot ini. Nah, ini udah. Jadi terlihat nanti R kita versi berapa, 4.0.3 kalau udah diinstal, kemudian tampilannya seperti ini. Ini yang R console yang base banget gitu. Jadi kalau kita benar-benar pakai R aja seperti ini. Kalau yang udah install R nanti untuk pertemuan kali ini bisa pakai ini aja ya, bisa lanjut pakai ini. Tapi kalau sudah install RStudio, saran saya lebih baik pakai RStudio gitu. Kemudian kalau RStudio tadi kita lihat sampai seperti ini ikonnya, kita bisa buka di sini. Jadi tampilannya seperti ini di RStudio. Base-nya mungkin kalau belum buka file sama sekali, base-nya seperti ini. Mungkin warnanya agak beda ya ini karena sudah saya ubah-ubah di sini ya, global option jadi warna hitam gini biar tidak terlalu pedih di mata gitu. Sorry. Ini tampil seperti ini, mungkin saya jelaskan sekilas tampilan RStudio ini. Ini nanti ada 4 tampilan dasar ya RStudio. Pertama konsol, ini tampilan ini sama persis dengan tampilan yang di R tadi. Ketika saya belum install RStudio, saya buka R aja gitu. Ini konsol namanya. Jadi semua program itu dijalankan di sini. Kemudian ada di atasnya konsol ini biasanya source. Biasanya kita buka R script atau R markdown, nanti munculnya akan di sini. Jadi kalau ada yang udah download dari ini ya, file yang udah dibagikan panitia,
nanti bisa open file aja. Kemudian bisa langsung, saya tadi kalau download, misalkan kelas data R series, bisa buka kelas R seperti itu, nanti akan muncul langsung seperti ini. Tapi yang belum install R Studio juga nggak apa-apa sih, kalau menurut saya nanti tetap bisa kita, karena ini pertemuan pertama masih dasar banget ya, jadi kita bisa ikutin dari sini aja. Mungkin ketiga, kalau ada yang nyoba R Studio Cloud, tadi tampilannya juga mirip ya. Kalau kita buka Studio, kita login dulu. Nah, login dengan Google, email. Nunggu load. Ya, seperti ini. Mungkin tampilannya bisa langsung dibuka, bikin new space saja, bikin atau apapun, create. Sorry, saya udah bikin space. Kalau Mas free ini cuma satu memang space-nya maksimal. Nanti udah new space bisa langsung dibikin new project aja. Ini saya udah bikin new project, saya bisa tambah lagi new project, R Studio project. Sampai di deploy, kita tunggu. Agak lama ya, tergantung internetnya. Nah, ini sepertinya udah. Tinggal masih loading, tapi agak lama ya, tergantung karena ini memang kita bikin semacam environment baru di cloud seperti itu. Tapi tampilannya nanti kalau udah load kurang lebih sama. Nah, seperti ini, sama persis dengan yang tadi. Gimana ini nanti ada konsol di sini. Kalau buka file nanti ada juga di sini, bisa bikin script baru, R script seperti itu, bikin langsung di sini. Kemudian ini workspace kita, ini konsol, kemudian ini ada environment. Nah, environment ini nanti ketika kita melakukan save data atau membuat variabel nanti akan muncul di sini. Kemudian ini adalah tempat-tempat kalau kita mau buka-buka file atau melihat plot atau melihat informasi tentang package dan viewer dan sebagainya, dan macam-macamnya seperti itu. Mungkin saya pindah ke ini untuk yang cloud ya. Jadi mungkin saya pindah ke ini aja, R Studio. Seperti itu. Untuk setup, kalau tidak ada yang ditanyakan, ini bisa langsung kita mulai ya, untuk dasar pemrograman R ini. Nah, pertama ini saya tunjukkan gambar sapu ini, clean console ini untuk membersihkan konsolnya ya, sesuai namanya gitu. Jadi kalau saya udah terlalu banyak ngetik kode ini, saya pusing gitu kan, udah clean gitu, semua bersih, hilang, semua hilang, tapi ya yang belum yang tadi kita kerjakan hilang semua. Jadi ini clean console untuk membersihkan aja. Nah, pertama mungkin saya kenalkan yang paling basic ya. Bagaimana kalau kita mau mengetik hello world gitu, biasanya kalau yang IT itu kalau mengetik memunculkan hello world itu seperti ini, tinggal kita hello world di antara quotation mark nih, petik 2 seperti ini, kita enter, nanti akan muncul seperti ini, hello world. Seperti itu. Ini apa terlalu kecil nggak ya tampilannya? Cukup kelihatan atau terlalu kecil? Kelihatan cukup sih ya? Mas, cuman Kelihatan kalau ya? bisa digedein ya digedein. Oke, coba saya coba gedein gimana nih caranya nih.
option plus file. Saya nggak pernah zoom in. Oh, ada zoom in di sini. View zoom in. View zoom in. Cukup? Oke, cukup Mas. Cukup ya, siap. Nah, ini basicnya tadi saya ulangin. Kita ketik hello world ya, quotation mark, petik 2, biasanya shift petik 2 itu dia langsung membuat dua petik gitu. Jadi tengahnya tinggal kita isi apa saja. Misalkan kita di hello world ya, hello world. Seperti ini typo dulu. Ya, ini itu hello world-nya. Nah, yang basic, paling basic adalah pakai R ini bisa digunakan untuk menghitung ya, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4 gitu. Jadi seperti kalkulator aja, bisa misalkan 3 ditambah 6 dikali 2, seperti itu 18. Kemudian 3 pangkat 2, 3 pangkat 2, 9 dan sebagainya gitu. Nah, tapi kita pakai R bukan untuk kalkulator ya. Jadi masih banyak lagi fitur-fiturnya R selain kalkulator ini. Bisa misalkan 3 persen 2. Nah, ini sisa 1. Kalau misalkan 10 persen 2. Ini 0 gitu. Ada yang bisa nebak kira-kira persen ini artinya apa? Bisa di kolom chat atau kira-kira apa? Ini sebenarnya coba saya lihat chat. Ya, modulo. Ya, ada yang nebak ya. Ya, ini modulo ya. Intinya kalau saya pakai 3 kayak gini, ini untuk membedakan ini misalkan ini ganjil enggak gitu. Jadi 3 ini setelah dibagi 2 berkali-kali nanti akan sisanya 1 gitu. Kalau 10 dibagi 2, bagi 2 nanti sisanya 0 gitu. Sistem modulo. Seperti itu. Nah, di R ini tapi nggak cuma buat kalkulator ya, seperti saya sampaikan tadi, juga bisa misalkan untuk oh ya, ini ada chat penulisan modul di R memang double persen ya, seperti itu penulisannya. Jadi sintaksnya seperti itu. Nah, bisa juga misalkan untuk logikal ya, 1 apakah sama dengan 2, false gitu. Jadi kalau di R, kalau memang kita mau sama dengan itu 1 sama dengan 1 gitu, kita nggak bisa nulis seperti ini, tapi harus sama dengan 1 seperti itu. Jadi penggantinya sama dengan itu sama dengan. Kalau tidak sama dengan, jadi pakai tanda seru sama dengan ini seperti ini. Ini true. Jadi 1 tidak sama dengan 2, true. Ini logical gitu. Jadi selain bisa digunakan untuk tadi untuk operation arithmetic, bisa juga untuk logical. Nah, tapi kalau mau mengakses lebih banyak lagi di R itu juga kita harus mengenal data-data tipe ya yang di R. Pertama, data tipe yang tipe data tuh numerik ya. Numerik itu seperti namanya itu nomor. Jadi 1 ini numerik, 2 ini numerik dan sebagainya. 2,3 ini numerik dan sebagainya. Nah, kalau di R ini ada 2 tipe ya. Pertama integer. Integer ini biasanya ditulisnya kalau di R 1L gini. Ini keluarnya tetap 1 gitu. Jadi bilangan yang tidak ada komanya ya. Mudahnya seperti itu. Atau bisa juga float gitu. Double. Kalau di Python ini namanya float. Jadi misalkan kita 2,3 ini namanya bilangan double. Kalau bisa kita misalkan mau melihat tipenya 1,2 ini keluarnya double ya. Jadi kalau di teman-teman yang udah familiar Python gitu, misalkan ini namanya float tuh di sini disebut double gitu. Jadi ada integer, ada double. Kemudian ada juga yang namanya karakter, atau kalau di R ini biasanya disebut string gitu. String ini karakter itu ya kata-kata ya, misalkan seperti ini, kata seperti ini. Ini seperti ini adalah string ya, atau karakter atau string. Seperti itu.
Nah, untuk menulis karakter ini kita harus memakai tadi double quotation mark gitu, nggak bisa tanpa quotation mark, tanpa tanda petik dua. Misalnya kita ketik contoh kata atau ketik contoh kata, nanti akan error contoh kata gitu. Jadi karena ini akan ada banyak banget yang salah di sini. Kalau kita misalkan contoh aja tetap error ya. Karena kalau tanpa quotation mark, tanpa tanda petik ini di R ini akan dianggap sebagai yang namanya variabel atau objek kalau di bahasa pemrograman lain ya. Nanti kita akan lihat lagi. Nah, selain itu, selain intake numerik tadi, karakter atau string, ada juga yang sifatnya logical. Logical itu ya tadi 1 sama dengan 2, true atau false. True atau false ini adalah logical. Kemudian selain itu juga ada banyak lagi sih sebenarnya model-model data tipe ya, misalkan faktor atau date, tanggal dan sebagainya gitu. Cuman kalau menurut saya untuk dasar hampir semua problem ini ya ini aja gitu. Kalau nggak numerik, string, logical gitu aja. Jadi paling sering dipakai 3 ini. Mungkin kalau udah agak sedikit udah mulai familiar, nanti bisa buka-buka lihat atau nyoba-nyoba yang tipenya faktor dan sebagainya, atau date atau tanggal gitu. Tapi kalau menurut saya yang at least 3 inilah, kita tahu bahwa ada numerik, ada double, dan ada logical ini di yang paling mendasar seperti itu. Oke. Selanjutnya ketika kita udah tahu, mungkin ada pertanyaan? Oh, oke, siap. Nah, selanjutnya ketika kita udah tahu tipe data tadi, ada numerik, ada karakter dan sebagainya. Nah, kita sekarang mempelajari yang namanya data structure. Nah, struktur data di R ini ada beberapa ya. Pertama adalah vektor. Vektor itu struktur yang paling sederhana ya dari sebuah dari kumpulan value ini. Jadi biasanya kalau vektor itu ya cuma satu dimensi aja. Jadi dia cuma set of value aja. Jadi misalkan jadi ketik 1.24 ini adalah vektor angka 1, 2, 3, 4 seperti itu. Nah, kalau mau buat vektor, ini cuma contoh aja. Buat vektor biasanya kita pakai fungsi C ya, concatenate, C kurung buka kurung tutup. Kemudian kita tuliskan saja vektor yang mau kita ini seperti apa. Jadi coba dibuka C, diketik C kurung buka, kemudian bikin aja angka set yang random. Nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah namanya vektor yang paling sederhana ya. Vektor juga bisa terdiri dari karakter. Ini adalah misalkan vektor. Jadi kalau karakter munculnya seperti ini. Ini adalah vektor. Jadi vektor adalah kumpulan dari value-value ini yang sama. 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Nah, tapi vektor ini ada kedua struktur data yang kedua selain vektor adalah namanya list. Ini mungkin yang Python agak ini ya. Jadi list kalau saya list di Python itu vektornya di sini gitu. Tapi kalau list di sini ini adalah kumpulan dari objek-objek gitu. Jadi bisa kumpulan dari vektor dan bisa bermacam-macam jenis vektor. Jadi misalkan untuk membuat list, rumusnya ini, list kurung buka kurung tutup. Kemudian kita bisa masukkan vektor apapun di sini. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada vektor lagi yang namanya kata. Kemudian ada vektor lagi yang angka lagi 1,3,4.
Itu nanti munculnya seperti ini, list. Jadi list ini yang adalah pertama, set yang pertama di list ini, objek yang pertama adalah vektor 1 sampai 6, kemudian ada juga vektor kata, kemudian ada juga vektor 1, 2, dan 3. Seperti itu. Jadi bisa sampai bermacam-macam. Ini misalkan saya tambahin kata lagi, dan ini lebih contoh lagi, lebih yang mungkin lebih kelihatan ya. Jadi list ini nanti isinya banyak, bisa bermacam-macam bentuk seperti itu. Ini paling berguna kalau saya pribadi nanti kalau udah mulai kita pakai for loop ya, pakai looping itu biasanya kalau kita nanti di kedua ada loop, ada namanya for loop gitu. Jadi kita mengeksekusi satu perintah berkali-kali gitu. Biasanya kepake banget nih list nih di loop itu nanti. Seperti itu. Struktur data lain ada juga metrik. Metrik ini adalah kumpulan value, bisa string, logical, faktor atau numerik yang memiliki yang bentuknya rectangle, 2 dimensi gitu. Jadi misalkan kalau kita membuat metrik itu metrik, oh ini ada, saya copy paste aja dari sini. Kelamaan. Metrik isinya vektor 1 sampai 9, ukurannya 3 kali 3. Seperti ini jadinya. Jadi ada kolom, ada baris. Ini namanya matriks. Ada lagi array ya. Array ini metrik, tapi dimensinya bukan 2 kali 2, tapi bisa lebih gitu. Jadi misalkan ini contohnya, ini saya hapus saja biar di atas. Oke. Ini contohnya saya buat array vektornya isinya 1 sampai 8. Jadi saya 1 sampai 8 ini angka 1 sampai 8. Kemudian kalau saya ini mau buat ini sebagai sebuah array, tinggal saya sebutkannya dimensinya 2 kali 2 kali 2 seperti itu. Jadi adanya seperti ini. Jadi ada array pertama isinya metrik 2 kali 2, array kedua juga isinya metrik 2 kali 2. Seperti itu. Nah, sebenarnya kalau saya mungkin nanti teman-teman bisa menambahkan ya. Matriks atau array ini terutama array ini belum terlalu terpakai di awal-awal ya. Mungkin di belakang-belakang kalau udah mulai masuk deep learning gitu, machine learning yang tekniknya agak sedikit advance itu baru mulai nih kita gunakan array atau matrix gitu. Tapi di awal-awal biasanya ya kita pakai format yang standar aja, data frame gitu misalnya. Nah, yang paling populer yang kita akan sering lihat itu modelnya data frame. Data frame ini sebenarnya ya tabel kalau di kita. Jadi modelnya seperti ini, data.frame. Bisa kita kasih nama kolom pertama, misalkan kolom pertama itu nomornya itu C1, misalkan 12 baris ya. 12 baris, kemudian kolom kedua bulan, misalkan saya ketik ini month. Oke. Nah ini jadi ketika kita bikin data.frame, kita gunakan perintah data.frame ini, kita bisa spesifikasi nih kolom nomor ini isinya apa aja, kolom bulan ini isinya apa aja gitu. Month.name ini value yang udah tersimpan otomatis di R ya. Ada beberapa value itu yang secara default udah disimpan di R, sebenarnya nama bulan yang disingkat gitu udah ada di R, jadi kita nggak perlu nyari lagi sebenarnya. Ini contoh aja, kadang-kadang berguna. Jadi bentuk tabel ini bentuknya seperti tabel, persis tabel ya, ada kolom, ada baris, itu tabel yang sudah satu sel, satu kotak ini, satu ini isinya satu value aja.
Nah, saya yakin nanti pada prakteknya juga analisis itu kita nggak bikin tabel sendiri ya. Banyakan juga kita tinggal import aja dari udah ada Excel-nya, udah ada dari file Excel atau ada dari file TXT atau file CSV gitu. Jadi nanti apa namanya jarang nih kita membuat sendiri benar-benar data frame dari awal gitu. Cuman ini saya sampaikan aja bahwa sebenarnya data frame itu strukturnya seperti ini dan bisa dibuat dengan cara seperti ini. Ini data frame. Oke, sampai sini tipe-tipe data dan tipe-tipe tipe-tipe value tadi, tipe-tipe data dan data struktur tadi. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Mungkin karena masih sederhana ya. Jadi apa namanya tersam jadi dapat diterima dengan mudah. Nah, tadi kita udah tahu bahwa R itu bisa digunakan untuk perhitungan-perhitungan gitu. Terus kita udah tahu tipe-tipe data di R. Terus struktur-struktur data di R itu seperti apa aja, vektor, matrix, data frame atau list tadi. Nah, kemudian tapi untuk bisa melakukan analisis itu kita sering harus menyimpan atau menyimpan sebuah value tadi itu data yang udah kita perhitungan yang dilakukan itu biasanya kita simpan ke sebuah namanya kalau di R ini variabel gitu. Nah, misalkan kita melakukan perhitungan 1 ditambah 2, 3 gitu. Dan kita mau menyimpan angka 3 ini gitu. Caranya gimana? Kita ketik aja variabelnya itu namanya apa aja, misalkan nama variabel. Kemudian kita kasih tanda seperti ini, kurung buka dan minus strip. Ini kalau di MacBook ini saya pakai option kemudian minus. Jadi secara otomatis kalau di Windows kurang tahu ya. Tapi ini saya juga bisa kurung terus kurung siku depan terus minus. Ini panah seperti nama variabel 1 plus 2. 1 plus 2. Sorry. Nah, ini perhitungan ini. Nah, jadi ketika kita ketik nama variabel, nanti akan keluar 3. Jadi 3 tadi, perhitungan 1 tambah 2 tadi sudah saya simpan sebagai angka 3. Seperti itu. Nah, begitu kita assign nama ini, perhitungan atau apapun yang akan kita assign nanti ke sebuah nama, nanti secara otomatis kalau di R itu, di R Studio, ada di global environment ini ada value yang udah kita simpan nama variabel isinya 3 seperti itu di sini akan tersimpan. Kalau di R yang apa namanya R yang konsol biasa ya yang nggak ada studio sebenarnya nggak ada nih global environment gitu. Jadi kita harus benar-benar ingat. Nah, kalau misalkan kita bikin nama baru tanpa belum kita assign apa-apa, nama baru ini nanti dia nggak tahu nama baru ini apa gitu karena sebelumnya belum pernah kita assign apa-apa. Nah, misalkan kita buka nama variabel tadi, kemudian kita buat vektor 1 sampai 10. Itu titik 2, 10 ini akan buat vektor sampai 10. Nah, kalau kita panggil nama variabel ini, jadi vektor 1 sampai 10. Jadi vektor 1 sampai 10 ini nanti sudah kita simpan di sini. Seperti itu. Itu juga berlaku misalkan kita punya data frame tadi, ini tadi data, tadi kalau mau lihat, mau balik ke perintah yang udah kita pernah ketik itu klik panah atas, ini nanti akan balik ke yang udah pernah kita ketik. Seperti itu. Panah atas, tulis panah atas itu. Atau ada yang udah bagikan panitia bisa di ini. Nah, misalkan tadi mana tadi?
list metric data frame. Nah, ini misalkan kita simpan sebagai nama variabel baru namanya df, kemudian saya kasih kurung siku ini, kemudian minus data frame seperti ini. Dan ini nggak akan mencetak apa-apa, tapi di sini udah muncul data frame yang bernama df di sini. Jadi ketika kita ketik df, kita enter, nanti akan secara otomatis muncul. Jadi apa yang udah kita buat di sini tersimpan sebagai variabel yang bernama df ini, data frame ini misalkan. Seperti itu. Nah, variabel ini juga bisa di ini ya, misalkan kita bisa di arithmetic, misalkan kita tadi x adalah angka 1, 2, 3. Sorry, ini C. Kemudian kita simpan sebagai x, kemudian y adalah angka 3, 4, 5 seperti itu xy. Dan jadi kita ketika x ditambah y, maka 1 tambah 3 4, 2 tambah 4 6, 3 tambah 5 8. Jadi x ditambah y masing-masing elemennya akan ditambahkan seperti itu. Kalau kita dan ini juga bisa dipakai untuk ini ya, string ya, misalkan A ini C buku, kemudian B ini adalah buku dan buku. Kemudian kalau lihat A yang tidak sama dengan B yang mana gitu. Jadi berarti vektor pertama false, berarti A sama dengan B untuk vektor pertama. Untuk yang vektor kedua true, berarti A tidak sama dengan B. Jadi variabel ini juga kita bisa plus minuskan, kita bisa olah gitu jadi variabel. Tadi xy, x bisa dicoba-coba sendiri ya, xy misalkan x kali y, lebih x pangkat y seperti itu dan sebagainya ya. Konsepnya seperti itu. Jadi tiap variabel bisa diaritmatikan. Nah, kemudian apa ya, rule-nya nih untuk variabel ini penting ya. Kalau kita mau memberi nama sesuatu itu, yang pertama nggak boleh angka. Jadi misalkan 1 ini saya kasih C 1,2, ini pasti error gitu. Karena 1 ini nggak boleh nggak boleh di assign nih. Jadi kalau kita nge-send ini nanti ketika pas mungkin 1, 2, 3 itu nggak. Jadi angka, kalau pakai angka nggak boleh dipakai sebagai nama variabel. Kemudian nggak boleh juga pakai spasi gitu. Misalkan nama variabel ini saya kasih C1, 1,3, ini pasti error gitu karena ada spasinya di sini. Jadi ini akan diakui sebagai, kalau ini saja variabel sini saja, nah ini bisa, tapi kalau ada spasinya ini nggak boleh. Nah, jadi kalau memang butuh nama yang panjang bisa banyak cara ya. Misalkan nama underscore variabel seperti ini bisa. Jadi kita panggil nama underscore variabel. Ada juga yang pakai misalkan nama titik variabel, ini juga bisa. Kita panggil nama titik variabel bisa, atau bisa juga yang ada gaya yang orang sudah gini, nama caps lock, huruf besar nama terus huruf besar variabel seperti itu. Ini juga boleh. Yang penting tidak ada spasi untuk penamaan variabel ini. Saya sendiri ini ya nggak ada guidance khusus sih mau yang paling bagus yang mana gitu. Cuman kalau saran saya titik ini mungkin nanti bisa agak membingungkan buat pengguna Pandas ya. Kalau apa namanya, saya jarang pakai ini gitu karena kalau kadang-kadang pindah ke Pandas itu jadi bingung sendiri gitu. Jadi biasanya pakai ya underscore aja gitu, nama underscore variabel gitu, atau pakai apa huruf besar, atau ya biasa nama variabel gitu. Tapi ini juga tidak terlalu disarankan jadi bingung. Yap. Nah, ini memberi nama variabel. Terus
Kalau aduh saya lupa nih, saya mau menghapus ya, tinggal di RM, rumus RM ini bisa dihapus langsung RMA seperti ini, atau bisa ini kalau di ini ya di environment ini R ini bisa di RStudio bisa ada lambang sapu ini, clear object ini nanti semua langsung hilang. Seperti itu. Ini environment-nya langsung empty. Seperti itu. Nah, itu tadi variabel. Kemudian mungkin selanjutnya kita belajar cara indexing variabel. Indexing adalah mengambil satu komponen dari variabel gitu. Jadi misalkan kita bikin nama variabel, apa aja ya, variabel. Oke, kita kasih nama C1 sampai 100 itu. Nah, ini kita variabel. Nah, ini kita punya vektor 1 sampai 100. Nah, terus bagaimana kalau saya mau misalkan mengakses dari semua ini saya cuma mau mengambil satu vektor yang ke-10 gitu. Jadi caranya adalah panggil nama vektornya, variabel ketik, kemudian square bracket kurung kotak, kemudian ketik aja 10 gitu. Nah, ini indexing. Jadi indexingnya di R itu mulainya dari 1 ya. Kalau di Python itu kan dari 0, jadi agak membingungkan buat saya. Yang paling membingungkan Python itu indexingnya gitu. Tapi kalau R ini lebih intuitif ya. Jadi kalau mau akses elemen ke 10 ya langsung aja 10 gitu. Kalau mau akses elemen ke 25 sampai 30 ya 25, 32, 30 seperti itu gitu. Jadi indeksingnya pakai angka yang mulainya dari 1 sampai 10. 1 sampai selanjutnya gitu. Jadi mulainya dari 1 bukan dari 0 seperti itu. Jadi lebih intuitif lah kalau menurut saya. Begitu. Jadi kalau misalkan kita punya, dan ini berlaku untuk ini ya, berlaku untuk semua tipe ya. Misalkan saya bikin contoh variabel, kemudian saya mau mengambil kata contoh, ya simpel, tinggal 3 seperti itu. Contoh. Komen assignment operatornya nggak biasa nih. Oh ya emang yang unik di R ini juga nih, assignment operatornya emang agak unik ya. Gini, jadi sebenarnya bisa aja sih variabel saya bikin C gini 1 sampai 10 ini juga bisa sama persis gitu. Variabelnya juga bisa. Saya bikin pakai sama dengan juga sama dengan, dan kurung siku sini sama, perlakuannya sama gitu. Cuman kalau di R ini pertama ini kurung siku ini digunakan khusus untuk assign variabel gitu, sedangkan sama dengan ini biasanya juga bisa digunakan untuk argumen. Jadi seringnya, kalau saya pribadi seringnya pakai ini agar memperjelas bahwa ini adalah dengan tanda ini adalah saya melakukan assign variabel seperti itu. Sebenarnya sama dengan juga bisa. Jadi cuman mungkin gayanya aja. Ini juga bisa kalau nggak salah. Tapi saya nggak variabel. Nah, ini juga bisa sih. Ini panah ke sini variabel gitu, saya panggil variabel juga bisa. Cuman ya nggak terlalu make sense lah gitu. Kadang-kadang ada yang apalagi untuk yang udah tahu coding sebelumnya, ini malah nggak make sense maksudnya apa gitu. Tapi kalau yang belum pernah, mungkin ini angka 1 sampai 100 aku beri nama variabel itu bisa gitu. Cuman nggak standar sih. Nggak standar kalau saya bilang. Saya nggak pernah saya pakai, hampir nggak pernah pakai tanda seperti ini gitu. Seringnya pakai assign operator yang standar tadi. Sama dengan juga jarang banget gitu. Nah, tadi indexing ini ya, indexing vektor ya. Jadi kita cuma pakai index number gitu, standar gitu. Bisa juga indexing itu pakai logical ya. Jadi misalkan ini saya ketik aja, copy paste aja di sini biar cepat.
first vektor kita ada vektor sama dengan 3, 4, 5, 6. Ada 4 ya. Misalkan saya nulis saya bikin variabel baru namanya logika, isinya true, false, false. Jadi ini, jadi saya bisa manggil vektor tadi. Kalau saya ketik semua kan keluar semua. Saya bisa vektor kurung buka kurung tutup siku. Kemudian saya ketik logika. Kira-kira apa yang muncul? Coba di masing-masing coba bikin, diketik di konsolnya atau studionya. Muncul 36 gitu, karena di sini saya nulis true, false, false itu. Jadi saya mau ini ya, iya, enggak seperti itu. Jadi bisa pakai logical vector gitu. Atau ya tinggal ini bisa pakai. Jadi sebenarnya gini, saya kalau ketik vektor tadi vektor yang lebih dari 2 ya mirip sama maskingnya Pandas ya, benar-benar. Benar, ini lebih mudah. Jadi misalkan saya ketik tadi vektor ya, vektor isinya adalah 3, 6, 2, 5 gitu. Kalau saya tanya vektor yang lebih dari 2 mana sih gitu, keluarnya true, false, true, false, true gitu. Jadi yang lebih dari 2 adalah vektor pertama, kedua, dan keempat gitu. Ini kan logical ya, logical ini sebenarnya vektor juga ya, logical vektor. Jadi sebenarnya kita bisa panggil vektor kurung buka kurung tutup vektor yang lebih dari 2, maka akan muncul yang lebih dari 2 saja gitu. Jadi ini karena ini kita indexingnya memanggilnya dengan logical seperti itu. Bisa juga dengan indeks vektor yang berupa indeks. Jadi misalkan saya punya vektor yang namanya yang berisi 1 sampai 1000. Ini kita lihat ya, vektor 1 sampai 1000 banyak banget. Saya clean. Nah, terus misalkan saya bikin vektor baru indeks yang isinya adalah 3, 4, 5, 6, 7, 8 seperti itu. Nah, ini kalau kita ketik vektor kurung buka kurung tutup indeks. Nah, ini nanti keluar 4, 5, 6, 7, 8 ini adalah vektor nomor 4 sampai 8, 4, 5, 7, 8 gitu. Jadi vektor tadi ini yang 1 sampai 100 saya ngambil yang indeks nomor 4, 5, 7, 8 karena saya sebelumnya udah menyimpan indeks di sini gitu. Ini berguna misalkan kalau bikin random, biasanya kalau mau buat ini ya, mau buat dataset gitu, kalau masih yang awal-awal belum install banyak yang base R gitu, yang pokoknya nggak mau sering-sering pakai package gitu, biasanya pakai ngerandom angka dulu, bikin random angka, kemudian dari itu dinamakan indeks, kemudian dari data frame-nya aku cari dong yang indeksku seperti itu. Jadi bisa digunakan untuk indexing vektor. List juga bisa diindeks gitu. Ini saya copy paste aja listnya ini biar cepat. Jadi ini list, ada list yang berisi seperti ini. Isinya kita lihat ada banyak, ada angka 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. List pertama, kedua ini seperti ini buku baru, ini buku baru, ini buku baru. Kemudian ketiga ada seperti logical yang banyak gitu. Nah, untuk list ini agak sedikit berbeda ya karena dia seperti kayak folder yang ada akarnya seperti itu. Jadi pertama kalau kita mau manggil ini list itu kita ambil nomornya dulu yang berapa. Jadi ini 1, ini 2, ini 3. Ini elemen objek pertama, ini objek kedua, ini objek ketiga gitu. Jadi kita klik elemennya dulu 3. Kalau kita klik kurung buka square bracket 2 kali 3, nanti yang nomor 3 saja yang akan muncul gitu. 1, maka nomor 1 yang objek pertama aja yang akan muncul. Nah, kalau mau melihat isi lebih dalam lagi, bisa kita setelah square bracket yang 2 kali 1 ini kita bisa tambahin
square bracket lagi, kemudian misalkan saya ngambil elemen ketiga, value ketiganya muncul angka 3 gitu. Jadi atau misalkan 2, saya ambil yang kelima akan muncul buku. Jadi tadi kedua ini, terus kemudian saya ambil 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 untuk mengambil kata ini, jadi kita tinggal 2, 5. Misalkan kalau ini ya, ini nggak usah dihitung, ini sebenarnya 114 gitu. 144, sorry. Jadi bisa ini list, terus square bracket 2 kali, kedua, dan ini lagi ke 144. Jadi ngambil kata baru tadi. Seperti itu untuk list, indexingnya list. Terakhir kemudian mungkin indexing data frame ya. Ini saya bikin data frame tadi. Mana data? Sebentar. Oh nih. Atau boleh ngetik ini data frame nomor C, ini saya nomor 1 sampai 12, kolom nomor 1 sampai 12, kemudian kolom bulan yang ada nama bulannya. Nah, sorry. Ini saya kasih nama data latihan misalkan. Nah, kalau kita panggil data latihan, ini akan muncul semua seperti itu. Nah, data latihan. Nah, injeksinya mirip dengan apa yang namanya? Mirip dengan vektor tadi. Kita pakai angka aja. Kita bisa pakai angka gitu. Jadi misalkan kalau saya mau kolom jadi ini adalah baris kemudian kolom. Jadi ini nomor baris kemudian nomor kolom. Ini nanti tinggal ditulis saja. Misalkan data latihan tadi, saya mau ngambil baris ke-8-nya, tinggal data latihan 8. Seperti itu, 8 terus koma. 8 koma terus biarkan ini kosong. Ini akan mengambil baris ke-8 saja gitu. Misalkan saya ngambil ke baris pertama ya seperti ini. Kalau seperti ini kosong berarti semua diambil. 1 sampai 5. Jadi saya mengambil baris 1 sampai 5 koma seperti ini. Nah, untuk kolom ada di keduanya, jadi tinggal klik koma, data latihan, kurung buka, koma, kemudian nomor kolomnya, ini kurung tutup, ini muncul seperti ini. Kolom pertama itu isinya ini, kemudian kolom kedua isinya ini. Dan ini bisa digabungkan ya. Baris ketiga, kolom kedua itu apa? Seperti itu. Baris ketiga sampai ke 10, kolom kedua seperti apa? Nah, seperti itu. Indexing untuk data frame. Jadi nanti bisa ini sendiri, diolah sendiri. 1 sama 9. Ini ya. Oh, ini 1 sama 9 ya. Oh ya, ini berarti elemen pertama 1, 2, 3, 4. Tapi saya nggak mau ngitung kan. Ini berarti ini 9 gitu. Jadi kalau ada ini untuk mempermudah ini aja, untuk mempermudah apa ya? Kita membacanya aja. Jadi 1 berarti ini elemen pertama. Ini 25 ini pasti ada 25 ini elemen ke-25, ini ke-49 dan sebagainya gitu. Jadi setiap ada baris baru, dia mencetak baris baru, dia bikin dia ngasih tahu bahwa ini mulainya dari 25 loh gitu. Jadi kalau melihat misalkan yang agak pusing ya. Web 1 sampai 10 1000 kali, 100 kali gitu. Nah, ini kan pusing nih. Ini angka ini baris keberapa ya gitu. Jadi berarti ini 156 seperti itu. 342 dan sebagainya.
atau bentuknya. Oke. Assign variable udah, udah. Kemudian tinggal sedikit nih. Kemudian function ya. Nah, tadi saya udah menunjukkan misalkan C1 sampai 10 tadi ini kan kita buat vektor 1 sampai 10 gitu. Nah, C ini namanya function ini. Function itu adalah perintah yang kita berikan kepada vektor biasanya atau value atau sebuah value gitu. Jadi misalkan log ini adalah function untuk menghitung logaritma gitu. Misalkan log 100 gitu. Jadi nanti menemukan keluar angkanya log 100 itu 4,6. Misalkan misalkan gini. Kita punya variabel angka 1 sampai 100. Variabel angka 1 sampai 100 ya. Ini kemudian kita mau tahu nih rata-ratanya dia berapa gitu. Fungsinya min variabel nih, seperti ini. Rata-ratanya 50,5 seperti itu. Jadi ini yang dinamakan function. Nah, tiap function itu pasti punya argumen ya. Kalau kita klik nama fungsinya terus kita ketik tab, nah ini nanti keluar ininya nih argumen-argumennya. Artinya ketika kita mau pakai fungsi min, paling tidak kita harus punya x nih gitu. X-nya apa? Jadi sebuah R object yang mau kita hitung fungsinya gitu. X sama dengan misalkan saya mau ngitung variabel X sama dengan variabel terlalu kalau kemarin kan itu siap. Jadi misalkan log tadi, log itu juga ada variabelnya, ini X dan base gitu. Jadi X misalkan saya variabel tadi saya mau cari lognya semua elemennya gitu. Kemudian kita tab lagi, selain kita bisa menentukan base-nya, jadi 10 pangkat log 10 ya, paling base-nya itu 1 tuh log 10, terus misalkan kita kasih base-nya 2, nanti setiap elemen di variabel ini dicari lognya masing-masing, seperti itu. Jadi semua function itu nanti pasti ada argumennya. Dan saya yakin nanti di pertemuan selanjutnya akan lebih banyak function yang dikenalkan ya. Tapi di dasar ini asal kita cuman cukup tahu aja bahwa yang namanya ada function, ada sesuatu yang namanya function dan fungsinya untuk apa. Nah, ketika ada function yang kita nggak tahu, kita bisa ketik function lagi. Jadi ini function untuk mencari tahu apa guna function lagi gitu. Misalkan kita help log, ini ada banyak banget ini, misalkan log help log, kita enter, nanti di sini di menu ini akan keluar log ini fungsinya buat apa nih, usage-nya gimana, argumennya apa aja. Biasanya juga ada contohnya, example-nya juga. Nah, seperti ini. References, terus example-nya juga seperti apa. References juga biasanya yang membuat rumus ini. Kemudian lognya seperti apa? Ya buat ini ya, buat statistician gitu kan. Apa buat yang bikin orang-orang yang bikin paper gitu atau membuat sebuah analisa akademis gitu, ini berguna banget ya fungsi help ini. Jadi selain kita tahu ini gunanya buat apa, juga biasanya ada source-nya, ini rumusnya gimana sih, cara ngitungnya sebenarnya gimana, seperti itu. Dan contoh-contohnya. Nah, jadi function ini kalau kita baru install R, jadi fungsi-fungsi ini kalau kita lihat di sini, ini kan ada kata-kata, ada base nih ya. Jadi artinya ini base R ini fungsi yang secara default disediakan di base di R gitu. Nah, tapi tadi sudah saya sempat singgung mungkin ya package gitu. Di R ini banyak banget hal-hal yang sebenarnya nggak tersedia di base, cuman untungnya dia tersedia di
package. Jadi ada orang-orang yang sudah membuat rumus gitu kan, buat rumus-rumus analisa, dan kemudian rumus-rumus itu dikumpulkan terus di dalam bentuk package gitu, kemudian di share ke masyarakat gitu, ke seluruh pengguna R. Nah, share-nya ini dalam bentuk package itu tadi. Jadi misalkan contohnya saya mau pakai, misalkan gini, contohnya saya punya sebuah vektor yang isinya kalimat seperti ini. Ini buku baru seperti ini, vektor. Nah, saya misalkan function yang ada nggak sih? Saya pengen mengolah nih. Saya cuman mau apa ya? Mau ngambil saya mau nyari di sini yang mengandung kata u gitu. Jadi bisa saya misalkan pakai string live package namanya string R, kemudian ya str underscore, ada rumus namanya str underscore detect di string R yang mendeteksi apakah rumus saya ada kata-kata B-nya seperti ini. Jadi ada huruf B-nya di sini misalkan. Jadi yang pertama vektor yang ini nggak ada kata B-nya, yang ini ada B-nya, yang ini ada B-nya. Jadi banyak kemudahan-kemudahan yang udah disediakan oleh pembuat rumus str underscore detect gitu. Dan banyak banget misalkan Anda melakukan analisa-analisa yang ini ya, dan semua analisa gitu setahu saya belum pernah nemu gitu analisa yang misalkan analisa yang aneh banget sampai saya belum ada package-nya gitu, sebenarnya jarang ya. Jadi hampir semua analisa itu ada yang bikin library-nya. Nah, bagaimana untuk kita menginstal library? Install package itu sebenarnya sederhana, install.packages, kemudian petik 2, kemudian nama package-nya gitu. Misalkan yang paling sering dipakai nanti di pertemuan selanjutnya ini pasti tidyverse ini pasti sering dipakai, install.package tidyverse, ini langsung diinstal, di enter, nanti dia akan loading untuk install. Seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi kalau udah sesuai, udah selesai gini, downloaded di sini, berarti artinya package tidyverse yang namanya tidyverse ini sudah terinstall gitu. Terus bagaimana kalau saya mau menggunakan tidyverse ini? Jadi tinggal ketik library kurung buka tidyverse. Nah, ini berarti library tidyverse ini udah ini apa namanya? Nih udah terinstall di ini saya di apa namanya? Di workspace saya saya udah siap memakai tidyverse ini gitu. Tidyverse ini adalah library yang sapu jagat ya untuk pengolahan data. Ini semua ada di tidyverse ini. Jadi untuk bikin grafik, bikin ngolah data, nyambungin data, ngolah string, semuanya ada di tidyverse ini. Jadi yang paling sering ini tidyverse ya, betul, library itu mirip import lah. Kalau di Python itu kan, kalau di Python ini ya, import tidyverse as td gitu misalkan, terus kemudian itu ya, jadi kemudian waktu kita menggunakannya misalkan td dot read underscore csv gitu, seperti itu. Kalau di R cukup kita panggil library aja, library tadi tidyverse tadi. Ini semua fungsi di sini akan udah terload di workspace kita, di apa namanya, di analisa kita gitu. Jadi kita tinggal menggunakannya. Nah, jadi tapi ada catatan ya mungkin ya.
Jadi untuk library ini fungsinya udah kita load ya. Tapi jadi gini, karena tadi yang bikin package itu bisa siapa aja, ada yang package dari Cran, ada yang bisa dari GitHub, bisa dari mana aja. Kita bisa juga bikin function sendiri gitu. Banyak ada beberapa function itu yang bisa tumpang tindih gitu. Jadi misalkan di tidyverse ini ada namanya red dot yang paling banyak tuh biasanya min ini kan ada banyak ya. Jadi bisa saja sebuah function itu ada yang jadi tidyverse punya function yang namanya red underscore CSV gitu. Jadi mungkin ada juga package lain yang punya function juga red underscore CSV gitu. Jadi kalau seperti itu lebih amannya kita bisa pakai tanda 2 seperti ini. Jadi kalau mau pakai rumus bisa kita panggil package-nya string R gitu misalkan, kemudian str rumus yang mau kita pakai gitu, string detect gitu misalkan. Nah jadi ini memastikan bahwa pas waktu mengeksekusi rumus str detect ini kita ngambil dari package namanya string R seperti itu. Kalau mau seperti ini, kalau mungkin asal kita yakin ya aman ya rumus ini tuh unik buat di sini, terus nggak ada package-package yang konflik satu sama lain, itu ya tinggal library kita panggil string R aja, library string R. Kita panggil library string. Kita klik library string R. Terus ini udah ngambil, terus ya langsung str underscore detect pun ini sebenarnya udah bisa dipakai rumusnya gitu. Cuman tadi untuk lebih amannya nih kalau kita nggak yakin bisa pakai seperti ini biar kita yakin bahwa nanti ini kita ambil dari dari package string R ini. Seperti itu. Apalagi ya, udah ini sekian mungkin dari saya ya, cukup banyak nih. Apa enggak beresiko namespace-nya tabrakan? Iya, ya tadi kalau agak ya gini, apa namanya? Kalau kita nggak yakin gitu bahwa ada fungsinya yang tumpang tindih ya bisa kita tambahin tadi di depannya. String R ini pasti nggak tabrakan karena dia ngambil, udah jelas-jelas dia ngambil dari package string R gitu, dengan gaya penulisan seperti ini udah jelas-jelas gitu. Saya pun kadang-kadang kelewat juga ya karena mungkin agak males gitu kan nulis kayak gini karena sering banyak banget fungsi yang dipakai gitu. Ya udah ambil aja tidyverse kemudian str detect gitu. Kadang-kadang juga ini kenapa error, ternyata ada function yang sering konflik gitu. Kalau pengalaman saya sih ya kalau library-nya itu biasanya pakai cuman tidyverse ya, yang paling sering kita pakai kan kalau di R tidyverse, library tidyverse itu se ke belakangnya itu nggak perlu kalau buat saya nggak perlu saya kasih kayak gini gitu, saya kasih namespace yang menjelaskan gitu. Nah tapi kalau satu analisa itu melibatkan library di luar tidyverse gitu, nah itu yang biasanya saya panggil tuh package-nya dulu gitu. Jadi baru nih kalau yang agak aneh-aneh baru nih kita panggil package-nya biar kita yakin bahwa analisa kita itu nggak ini virtual environment. Maksudnya ini Mas ya, ini mungkin environment. Jadi semua yang udah kita namain tadi ada di sini, global environment. Jadi kalau kita ketik global environment ini kita kelihatan nih package yang udah kita load apa aja. Ini semuanya ini di bawah tidyverse ya. Jadi saya library tidyverse tadi semua ini udah keinstall semua. Udah kebuka semua. Kemudian di sini ada data-data, kemudian ada value-value. Kalau kita
bikin function juga ada di sini semua, environment-nya di sini semua. Seperti itu. Ini untuk menghapus, bisa di save juga workspace-nya kalau memang mungkin cukup dari saya. Masih ada 10 menit bisa buat sesi tanya jawab ya, Mas Rahmat. Monggo ini langsung saya buka ke peserta aja ya kali ya Mas Rahmat ya, atau ke Mas Rahmat dulu. Halo Mas Rahmat. Ya, maaf. Oke, siap. Oh, siap. Baik, terima kasih Mas Alan. Ini ilmu yang dibagikan tentunya sangat bermanfaat nih, dan bagi teman-teman yang ini tadi baru pengenalan fundamental R gitu ya. Jadi kalau teman-teman masih ada waktu 10 menit nih, kalau mau ada yang ditanyakan silahkan. Karena pemahaman kita hari ini tuh akan sangat membantu untuk kelas data R berikutnya gitu. Jadi kalau ada yang kelewat ya bisa bingung lagi gitu jadinya untuk kelas selanjutnya gitu. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan, nggak usah sungkan. Atau Ini mungkin kalau bisa lewat chat. iya lewat chat juga bisa. Oh, apa ada Mas, padanannya dinikmati. dictionary di R? Dictionary itu yang nggak bisa diedit tuh ya? D ya? Tunggu nggak apa? Di Python Dictionary itu dictionary yang itu yang nggak bisa kayak diedit. list tapi ada key-nya. Kita Nah, yang manggil, ada key itemnya Mas. jadi satu member manggilnya pakai key gitu. Oh iya, listnya itu bisa dikasih name sih, bisa dikasih Oh ya, name. listnya pakai. Oh, di R Listnya bisa pakai. dikasih name gitu. Jadi ya tadi list tadi bisa, vektor juga bisa dikasih name gitu. Coba kalau menurut saya yang ini ya, biasanya sih pada prakteknya ya, mungkin karena R user itu lebih ke kayak social scientist atau scientistnya daripada lebih berat ke statistiknya daripada programmingnya gitu. Banyak kan ya udah pakai data frame aja gitu, buat referensi pakai data frame seperti itu. Jadi atau list pun list ya, tapi padanannya persis di R itu kayaknya nggak ada, tapi yang mirip-mirip tuh ya list, name list gitu, listnya bisa dikasih name. Ya, baik. Demikian Mas Fatih, ada yang lain mungkin silakan. Tadi kita fokus belajarnya kan berhubung pengenalan ya, jadi masih terkait variabel dan assign variabel, terus tipe datanya, matriks, list, data frame. Nah, mungkin kalau buat teman-teman yang sudah pernah megang bahasa pemrograman sebelumnya atau Python itu pasti akan familiar itu. Tapi mungkin yang belum familiar, nggak masalah kalau mau ditanyakan itu maksudnya apa gitu. Iya. Tipe datetime tadi Mas, mau dibahas juga Mas untuk tipe datetime? Iya, tipe datetime itu saya kalau datetime itu biasanya pakai library yang namanya Lubridate ya. Jadi itu gampang banget nih, benar-benar is banget nih untuk mengolah yang semua yang bersifat datetime gitu. Jadi tinggal kita ngambil bulannya aja bisa, ngambil tanggalnya bisa gitu. Jadi kalau mau ada variabel yang bersifat datetime itu, saran saya nggak usah. Kalau mau belajar base-nya sih nggak apa-apa sih gitu. Cuman ada library namanya Lubridate itu nanti lebih is banget lah pokoknya. Dulu saya belajarnya pakai base kan pas ngolah datetime, tapi pakai Lubridate ya ngapain gue belajar. Jadi ada rumahnya gampang banget gitu. Jadi kalau saya mungkin nanti selanjutnya ya coba di pengolahan data frame atau pengolahan ggplot itu nanti mungkin bisa disinggung tuh yang pakai Lubridate itu. Cara buat melihat penjelasan fungsi-fungsi dari library ya tadi bisa help terus function aja. Tadi udah seperti ini ya. Kalau di RStudio sih sebenarnya malah kalau benar-benar kita mau kayak semacam riset ya, ini fungsinya apa aja sih gitu, bisa kita klik package di sini, kemudian kita cari package-nya apa aja sih yang ini udah ada di, malah ini semua ada di CRAN ya, repositorinya package-nya itu, misalkan ini ada NLP nih, ini
Ini fungsinya ada ratus, mungkin sampai 100 ini kali gitu, bisa di klik masing-masing white space, semua masih ada argumen-argumennya dan detailsnya di sini di menu help. Di package ini nanti kita klik package-nya, nanti langsung bisa di help. Ini sebenarnya jika kita klik checklist ini bisa langsung ke load ya library-nya kalau udah kita install. Seperti itu. Misalkan Quanteda ini yang biasa buat quantitative analysis for textual data, ini buat ngolah teks, biasanya pakai ini. Rumusnya banyak banget. Seperti itu. Tapi kalau rumus khusus saja, biasanya saya searching function itu kalau misalnya ngapain gitu stuck ya, terus buka Stack Overflow gitu kan, terus ada paket apa nih, package apa nih gitu, pakai package ini, function ini gitu. Install functionnya, kemudian ya klik helpnya dia pakai function misalkan char tadi yang aneh char to row gitu, terus kita klik help ini di sini gitu. Oh jadi ngerti nih maksudnya argumennya yang dipakai apa aja, terus nanti dari argumen-argumen itu kira-kira cocok nggak sih dengan ini apa problem yang saya hadapin gitu. Karena biasanya kalau dari Stack Overflow doang nggak cukup detail nih. Saya maunya agak diutak-atik dikit gitu. Jadi bisa lihat semua argumen-argumennya. Tapi dalam bahasa Inggris. Ini satu lagi sih, saya sendiri belum pernah nyoba ya. Cuman kalau nggak salah ada Soar, ada package yang namanya Soar gitu. Jadi buat yang belajar R bisa coba install nanti ya package Soar. SWREL ini coba di googling aja gitu. Jadi ini bisa buat belajar R ini Soar, SWREL. Apa? Sakit. Nanti ya, bentar. Tuh, anaknya juga banyak bareng tuh Mas. Iya nih. Bangun tidur langsung tiba-tiba minta. Ya Mas, ini sebenarnya kan kalau baru belajar R, googling pun tahu Mas ya cara, maksudnya nyari referensi terkait R. Tapi kalau paling enak kan nanya langsung nih Mas ke yang ahli. Belajar awalnya tuh untuk belajar dokumentasi dari R itu rujukannya kemana Mas paling enak Mas? Apalagi kalau sumber Indonesia lebih bagus tuh. Iya, kalau saya ya mungkin kayak pernah ini ya, apa namanya, karena nggak autodidak jadi ada referensinya banyak ya. Kalau autodidak tuh mungkin ada buku yang R for Data Science tuh RDS itu gratis, itu kayak buat dari semacam kayak textbook know-how-nya lah, textbooknya yang belajar autodidak ya, R for Data Science. Bentar saya cariin linknya. Data Science. Ya ini, nih bukunya. Nah kalau buku, ini ada pertanyaan. Ini bukunya saya baca di sini. Terus, nah bagusnya lagi di R itu juga, sebenarnya bukan R doang sih. Apa ya? Bukan R aja, tapi hampir di semua bahasa pemrograman sih ada juga cheat sheet-nya, cheat sheet di R-nya itu. Jadi ini saya share aja mungkin ya, saya share screen. Google Chrome. Share screen. Ini RStudio resources.cheatsheet ini juga banyak cheat sheet-nya nih. Visualisasi dengan ggplot, transformasi. Jadi tiap package ini biasanya ada package-package yang populer terutama ya, ada cheat sheet-nya nih. Jadi
apa namanya bisa banget nih membantu untuk misalkan tadi DTM kan nanya Lubridate ini bisa bantu banget nih fungsi-fungsinya ini buat apa gitu. RStudio-nya juga ada cheat-sheet-nya hampir semua ini sih dari yang sederhana sampai yang canggih, yang base pun juga ada. Tinggal di download aja, banyak nih tersedia resource-nya untuk belajar cheat-sheet. Iya tadi kalau kelas data.r-nya nggak terbaca isinya kosong ya. Mungkin Ya, masalah untuk yang materi encodingnya awal. ya. Mungkin Jadi yang baru bisa diupdate Mas ya. Oh ya siap. Nanti mungkin saya kasih link lagi ya. Saya kasih file lagi ya. Iya. Bisa. Mungkin apa encodingnya ya. Iya Mungkin Mas. encodingnya karena ini dari Mac kan mungkin encodingnya agak aneh. PDF-nya itu. Siap. Atau enggak saya eksportin ke teks TXT aja juga bisa sih. Copy paste data TXT itu yang pasti udah bisa dibuka di semua orang. Baik Mas. Nah, nanti Siap. file dari Mas Alan akan saya upload di link materi tadi ya yang sudah di-share Mas yang SID atau yang barusan di-share Mas Ahmad Syarifuddin ini drive langsungnya. Nanti saya update di situ. Ini belum. Ada yang ingin disampaikan lagi Mas Alan atau ada pertanyaan dari rekan-rekan? Sudah pas jam 5 ini. Iya siap. Ini Mas, terakhir Mas. Cara mengubah vektor dari Mas Vega. Oh iya ya. Cara merubah vektor. Sorry, saya share. Ini udah share screen ya. Ini kelihatan ya layar saya ya? Belum Mas. Oh belum ya. Sorry. Saya share stop Windows. share. Oh ya mungkin. Jadi untuk merubah pertanyaan yang makasih Mas tadi pertanyaannya. Tadi saya misalkan punya vektor ini ya. Saya mau merubah elemen ketiga ini sebenarnya kita pertama harus tahu caranya mengakses elemen ketiga ini ya. Elemen kedua misalkan buku ini saya mau saya rubah gitu. Tadi sudah dijelaskan ya cara mengakses elemen kedua adalah vektor 2 gitu buku ya. Kalau ini ingin merubah buku jadi ya tinggal ini vektor 2 ini yang mau saya rubah, kemudian assignment operator, kemudian ini mau saya ubah jadi apa? Itu bukan buku. Seperti itu. Nah, nanti kalau kita lihat vektor ini buku tadi udah berubah jadi bukan buku. Jadi assignment operator ini juga bisa digunakan untuk merubah sebuah elemen dari sebuah variabel. Seperti itu. Baik Mas Alan, semoga menjawab Mas Vega ya. Siap, terima kasih juga Mas. Baik, ini sudah lebih dari jam 5. Untuk rekan-rekan nih yang mungkin sempat ketinggalan, nanti jangan khawatir, rekaman kelas ini akan di-upload di YouTube channelnya Mofdak. Dan tiap minggu ya, ini tadi ada pertanyaan juga dari Mas Pangga yang sudah dijawab Mas Ade. Kelas data R ini akan berlanjut hingga sampai ke machine learning gitu. Jadi nanti setelah ini akan minggu depan ya rencana, semoga harinya masih tetap sama, melihat kesibukan dari Mas Alan juga nanti. Kita akan melanjutkan fundamental R yang part 2, pengenalan pipe, R Markdown, dan function Mas ya, package gitu Mas ya. Nah, nanti maka diharapkan teman-teman masih tetap semangat nih untuk mengikuti tiap minggunya seri kelas data R ini. Dari saya cukup sekian Mas. Mas Ade atau Mas Alan mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan. Siap, saya cukup. Cukup Mas. Mas Ade? Silakan. Cukup. Baik, terima kasih. Baik teman-teman, rekan-rekan sekalian, terima kasih bagi yang WFO, harap hati-hati di jalan dan semoga senantiasa diberi kesehatan untuk kita semua dan keluarga kita ya. Terima kasih atas antusiasme dan waktu dari Mas Alan untuk membagikan pengetahuan dan ilmunya. Terima kasih Mas Alan ya. Ya, baik, saya akhiri kelas data hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.